Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di Trata Desain. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperjelaskan dan memperkenalkan kalian yaitu Microsoft Office Excel 2007. Di sini sudah saya siapkan materi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya, yaitu tentang mengenal Excel untuk pemula ya. Di sini pertama adalah langkah-langkah dalam memulai Microsoft Excel-nya: menginput data, mengubah kolom, mengubah ukuran baris, menggunakan alignment and center, fungsi WaveText, cara membuat nomor urut otomatis ya. Kemudian ada lagi cara menuliskan mata uang secara otomatis, membuat tabel di dokumen jadi dengan border, dan cara edit foldernya. Baik, pertama untuk langkah-langkah dalam memulai Microsoft Excel, langsung saja kita double klik dulu aplikasinya ya, untuk 2 kali, dan inilah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Excel ini. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak terdapat kotak-kotak ya, dan ini namanya saya sebutkan sel aja lah ya. Ini namanya sel D5, ini namanya sel F9, ini namanya B4. Di sini terdapat nama-namanya ya. Bisa kita lihat yang aktif itu yang hidup-hidup warna kuning ini. Ini namanya sel C6. Nah, kalau saya blok seperti ini namanya B3. Kalau saya jadikan satu sel, beberapa sel jadi satu sel sebesar ini namanya B3. Baik, selanjutnya menginput data dalam sel. Sudah saya siapkan datanya ya. Di cara satu ini ada nomor. Kalau saya ingin input nomor, saya ketik aja di A1 nomor misalnya. Di sini nama barang yang dibeli berada di B1, ini berada di C1, satuan berada di D1, diskon berada di E1, total berada di F1. Dan seterusnya, apalagi tugas-tugas yang ingin kita lakukan, misalnya menginput nomornya berapa, 1, 2, kemudian ada lagi ada sabun, odol, ini tinggal kita input aja, kita ketik aja langsung. Oke. Ketiga, mengubah kolom ya. Mengubah kolom apa sih? Kolom itu ini, kolom itu misalnya kita ingin mengubah kolom yang ada di sini, kita tinggal tarik saja. Kita ingin merubah kolom yang B ya, supaya dia besar. Di antara B dan C kita letakkan kursor di sini, dan akan ada tanda panah ke kiri dan kanan. Kalau kita tarik dan tahan, ke kiri, tahan, tarik ke kanan, itu memperbesar ya. Kalau tarik ke kiri itu memperkecil, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, bagaimana apabila kolom C, D, E, dan F ini mau saya buatkan sama? Saya tinggal blok saja dari C sampai F, karena ini isinya harga, satuan, diskon, dan total. Saya akan besarkan, fokus dalam satu F ini, maka yang C dan E akan ikut besar. Kalau saya kecilkan, C dan D, E nya itu akan ikut ke kecil. Nah, itu cara untuk merubah ukuran baris kolom. Nah, bagaimana kalau cara mengubah ukuran baris? Baris itu dari kiri ke kanan, kalau kolom dari atas ke bawah. Ini baris ya. Misalnya saya contohkan ini barisnya mana? Ini baris namanya. Kita akan memperbesar dengan ukuran yang sama. Misalnya ini saya blok dulu, saya fokus di 3-nya. Kalau saya besar ke bawah, itu akan besar semuanya. Kalau saya kecil ke atas, itu akan kecil semuanya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian ya. Itu cara untuk memperbesar dan memperkecil baris dan kolom. Selanjutnya menggunakan alignment and center. Ini sudah saya siapkan juga. Nah, di sini sudah saya siapkan data-datanya, di mana di beberapa sel dari 2 sel ini akan saya jadikan satu sel. Nomor dan sel yang kosong saya gunakan Made and Center, jadi satu sel. Nama sel yang kosong Made Center, harga Made Center. Saya blok ini Made and Center. Ini saya Made and Center nggak bisa. Mengapa dia tidak bisa di Made and Center? Karena di dalam sel-sel ini ada isinya. Kalau ada isinya, maka tidak bisa digabungkan menjadi satu sel. Total bisa, karena di bawahnya kosong. Made and Center. Nah, kemudian fungsi WaveText. Nah, fungsi WaveText ini misalnya seperti ini. Kalau belum saya aktifkan WaveText-nya, maka bar teks yang saya tulis di sini terpotong. Makanya saya butuh WaveText supaya dia ke bawah gitu ya. Jadi otomatis dia ke bawah sendiri. Itu fungsi dari WaveText. Selanjutnya, cara membuat nomor urut otomatis di Microsoft Excel. Nah, cara membuat nomor urut di cara ketiga, misalnya ini saya hilangkan dulu deh. Bagaimana kalau kita memiliki ribuan barang? Gak mungkin kita nulis angka secara manual, tentunya harus menggunakan cara-cara yang lebih cepat. Contohnya, tulis dulu angka 1 dan 2, kemudian kita blok 1 dan 2-nya. Di paling bawah, sudut kanan paling bawah akan ada tanda plus, arahkan aja kursor di situ. Kalau sudah ada, klik tahan, tarik ke bawah. 20, otomatis sudah selesai. Selanjutnya ada cara menuliskan mata uang secara otomatis. Bagaimana caranya?
Kita tinggal blok saja mana kira-kira nominal atau angka yang ingin kita buatkan Rp Indonesia. Ini saya blok misalnya, ini juga saya blok. Saya blok dulu yang ini ya. Kemudian saya pergi ke sini, kemudian membuat format, pergi ke accounting. Di sini saya carikan Rp Indonesia yang hurufnya Rp Indonesia, tulisannya Rp Indonesia. Misalnya di sini. Nah, di sini Rp Indonesia. Oke, yang ini juga kita blok. Misalnya pergi ke sini, more number format, accounting, kita cari Rp Indonesia. Misalnya mana lagi nih, Rp Indonesia. Nah, itu cara-caranya ya. Jadi dia kelihatannya bagus. Kemudian itu membuat tabel di dokumen dengan border. Jadi kita membuat border ya tabelnya. Kita blok semua data yang ingin kita buat border atau tabel. Kita pergi ke sini dan pergi ke all border. Oke, nah di sini ada timbul masalahan. Cara ke 10-nya edit bordernya. Masalahnya apa? Nah, di sini kalau kita lihat ada garis di antara diskon dan 2% ini karena kita menggunakan 2 sel ya. Jadi kita hilangkan di tengahnya ini. Bagaimana cara kita blok dulu? Kita blok, kemudian kita no border, hilangkan dulu bordernya, kemudian kita gunakan yang outside border. Ketika kita nanti print, itu tidak ada lagi garis tengahnya. Itu udah bagus bordernya. Oke, itu saja ya cara kalian untuk mengenalkan Microsoft Excel. Itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengenalkan Excel lebih jauh dengan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.